Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Farelina Luhur dengan NIM 2307100010 dari Fakultas Ilmu Budaya dengan jurusan Bahasa Mandarin. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai korupsi, hasil kerjasama saya dengan rekan saya. Hari ini saya akan membahas tentang pengertian korupsi, pidana terhadap korupsi, ajaran agama Buddha terhadap korupsi. Korupsi adalah perbuatan menyimpang, perbuatan ketidakjujuran, mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dan menyimpang dari tanggung jawabnya, seperti tanggung jawabnya terhadap negara, pemerintahan, dan pihak-pihak lain yang dirugikan. Korupsi ini membawa dampak negatif bagi pihak yang dirugikan. Korupsi masih sering terjadi di Indonesia, seperti contoh kasus korupsi terbesar di Indonesia, pengelolaan dana pensiun DPT Asabri. Kasus korupsi terjadi di sektor finansial, PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI yang merugikan negara sebesar 22,78 triliun. Terdakwa korupsi, 2 diantaranya merupakan Purnawirawan Jenderal TNI yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri atau Persero. Dan ke-8 terdakwa tersebut adalah Majen Adam Rahmat, yang kedua Legend Sony Widjaja, ketiga Bachiar Effendi, keempat Hari Setianto, kelima Lukman Purnomo Sidi, keenam Jimmy Sutopo, ketujuh Beni Jokro Saputro, 8 Heru Hidayat. Jaksa pada Kejaksaan Agung mengatakan bahwa para terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dalam kasus ini dapat disebutkan bahwa koruptor tersebut mencerminkan 4 sifat Buddhis: moha, kebodohan batin, tidak mengetahui mana perbuatan jahat dan mana perbuatan baik; loba, keserakahan, memiliki keinginan berlebihan yang ingin memiliki sesuatu hal berlebihan. Barang siapa yang serakah, dicengkram oleh keserakahan, tidak dapat mengendalikan dirinya, maka orang ini akan tega memaksa dengan kekerasan, membunuh, mengambil sesuatu yang bukan haknya, melanggar kesusilaan, dan memutarbalikkan kebenaran. Dosa atau kebencian, seseorang memiliki hal yang tidak disukai, mengakibatkan melakukan perbuatan jahat. Inilah memunculkan sifat iri hati dan cemburu. Yang keempat, cetana atau niat adalah istilah Buddhis umumnya diterjemahkan sebagai kehendak. Niat cetana dapat didefinisikan sebagai faktor mental yang menggerakkan atau mendorong pikiran dalam suatu tujuan tertentu. Atas perbuatan korupsi, para terdakwa diancam dengan pidana pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 ayat 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Namo Buddhaya. Nama saya Patrick Nathan Wangsa dengan NIM 2314010071. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi dengan jurusan Ilmu Komputer. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Yang ketiga, ajaran agama Buddha terhadap korupsi. Tindakan korupsi dalam agama Buddha melanggar beberapa nilai Buddhis. Pancasila Buddhis. Bahasa Indonesia sila-sila ini diterjemahkan sebagai berikut. Yang pertama, aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Yang kelima, aku bertekad akan melatih diri menghindari dari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Paticcasamuppada, sebab akibat yang saling bergantungan atau dependensi kemunculan. Adanya sebab musabab yang terjadi dalam kehidupan semua makhluk, khususnya manusia. Dengan menganalisis dan merenungkan Paticcasamuppada inilah
Siddhartha Gautama, yang pada saat itu masih menjadi petapa, akhirnya mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Dalam Mahamahipadoma Sutta, Majjhima Nikaya yang ke-28, berisi, ia yang melihat Paticca Samuppada juga melihat Dhamma. Ia yang melihat Dhamma juga melihat Paticca Samuppada. Yang kedua ada karma. Setiap perbuatan memiliki sebab akibatnya. Tindakan korupsi sudah pasti perbuatan yang menyimpang ataupun perbuatan jahat. Sebab akibat dari korupsi, Buddha mengajarkan bahwa mencuri akan mengakibatkan hidup dalam kemiskinan, dihina, sering ditipu, dan hidup bergantung pada orang lain. Maka untuk mencegah perbuatan menyimpang ini, dengan melaksanakan sila kedua ini kita dianjurkan untuk mengembangkan kemurahan hati dan kedermawanan, yaitu memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan, agar kesulitan mereka dapat diatasi dengan menjalankan sila kedua yang berisi, aku bertekad melatih menahan diri dari mengambil barang yang tak diberikan. Yang ketiga, Cattari Arya Sacani. 4 kebenaran mulia tersebut. Yang pertama, kebenaran tentang adanya penderitaan atau duka. Yang kedua, kebenaran tentang sebab penderitaan, duka sama daya, yaitu kotoran batin atau kilesa. Yang ketiga, kebenaran tentang lenyapnya penderitaan atau duka niroda, yaitu nibbana. Yang keempat, kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan atau duka niroda gamini patipada, yaitu jalan mulia berunsur 8. Itu ada 3 cara umum. 3 karakteristik keberadaan atau 3 cara umum, Pali, Tikalana, dan 3 sifat dasar dari segala sesuatu yang ada, yaitu sifat anika, tidak tetap atau tidak kekal, duka, keluh kesah, ketidakpuasan, dan penderitaan, dan yang ketiga, anatta, bukan diri tanpa inti. Anika, yang pertama anika, berarti tidak tetap atau tidak kekal. Segala yang terbentuk dari perpaduan adalah tidak tetap. Semua keberadaan fisik dan mental batin berasal dari perpaduan dan semuanya terbentuk dan kemudian hancur. Yang kedua, duka, merupakan ketidakpuasan dari apa yang ingin dihindari ataupun yang ingin didapatkan. Segala yang terbentuk dari perpaduan memiliki sifat yang anika atau tidak tetap atau tidak kekal, serta sifat anatta atau tanpa inti dan bukan diri, sehingga tidak dapat dimiliki untuk selamanya dan tidak dapat ditentukan sesuai keinginan. Akhirnya menimbulkan duka atau keluh kesah, ketidakpuasan, dan penderitaan. Yang ketiga, anatta atau Sanskerta Anatman. Dalam bahasa Pali berarti bukan aku atau tanpa roh. Anatta merupakan salah satu karakteristik dari 3 karakteristik. 2 yang lainnya adalah ketidakpuasan, duka, dan ketidakkekalan anika. Jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 yang pertama, kebijaksanaan, dalam bahasa Pali pana dan dalam bahasa Sanskerta prajna. Kebijaksanaan pana. Guru Agung Buddha Gautama mengajarkan untuk memperoleh kebijaksanaan. Seseorang harus melakukan 3 cara. Pertama, Sutta Maya Pana, yang artinya kebijaksanaan timbul melalui mendengar dan membaca. Kedua, Cinta Maya Pana, artinya kebijaksanaan yang timbul melalui berpikir logika. Dan ketiga, Brahmaya Pana, artinya kebijaksanaan yang timbul melalui meditasi. Dalam Dhammapada syair yang ke-80 berisi, pembuatan saluran air mengalirkan air. Tukang panah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu, orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Yang kedua, pengertian benar atau samadhi. Samadhi berarti pemusatan pikiran pada suatu objek. Samadhi yang sebenar sama samadhi merupakan pemusatan pikiran pada objek yang dapat menghilangkan kekotoran batin, tak kala pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang baik. Dhammapada syair 27 berisi, jangan terlena dalam kelengahan, jangan terikat pada kesenangan-kesenangan indria. Orang yang waspada dan rajin bersamadhi akan memperoleh kebahagiaan sejati. Dengan meditasi, kita melatih diri untuk menghilangkan kotoran batin, melatih menaklukkan pikiran jahat yang memunculkan perbuatan buruk seperti perbuatan korupsi ini. Sekian dari penjelasan saya dan rekan saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.